Waktu wajib itu adalah waktu ketika terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Itu sebenarnya kewajiban zakat fitrah itu sebenarnya terjadinya waktu itu. Jadi ketika akhir Ramadan matahari sudah terbenam, itulah waktu wajibnya kita melakukan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang waktu-waktu zakat fitrah dan bagaimana kita mengqadai zakat fitrah yang pernah kita tinggalkan sebelumnya. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa waktu zakat fitrah itu terdapat 5 waktu. Jadi ada 5 waktu yang berkaitan dengan zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu diperbolehkan kita melakukan zakat fitrah, yaitu sejak masuk awal Ramadan itu sudah diperbolehkan kita mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita atau orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Itu waktu diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah waktu kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Artinya waktu wajib itu sebenarnya kapan? Waktu wajib itu adalah waktu ketika terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Itu sebenarnya kewajiban zakat fitrah itu sebenarnya terjadinya waktu itu. Jadi ketika akhir Ramadan matahari sudah terbenam, itulah waktu wajibnya kita melakukan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga adalah waktu kita sunat atau yang paling utama kita melakukan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah subuh. Artinya setelah fajar ya, setelah kita melakukan sholat subuh sampai waktu pelaksanaan sholat id. Ini waktu yang sunat. Artinya waktu yang paling utama bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah di waktu itu. Setelah subuh, kemudian batas akhirnya sampai pelaksanaan sholat id. Yang keempat adalah waktu yang dimakruhkan. Artinya kita masih boleh dan sah, cuman kita makruh, yaitu setelah selesai sholat id sampai terbenamnya matahari di hari id. Jadi hari id kita belum mengeluarkan zakat, maka kita makruh mengakhirkan zakat sampai di waktu itu. Tapi kita masih wajib karena kita belum mengeluarkan zakat. Kemudian yang kelima adalah waktu yang diharamkan kita zakat. Artinya waktunya waktu haram, yaitu setelah terbenamnya matahari di hari id, yaitu sampai seterusnya. Ini kita berkewajiban zakat fitrah, cuman mengakhirkan zakat bagi kita sampai selesai atau sampai terbenamnya matahari di hari id ke belakang, ini yang menyebabkan kita haram. Makanya disebutkan waktu-waktu yang diharamkan kita mengeluarkan zakat fitrah tanpa ada alasan yang dibenarkan di dalam agama sampai di waktu itu dan seterusnya, itu hukumnya adalah haram dan zakatnya tetap wajib karena kita belum mengeluarkan zakat. Mengakhirkannya itu adalah hukumnya haram. Kemudian kita sedikit membahas orang yang mengeluarkan zakat dengan cara takjil atau mendahulukan zakat dengan pakai waktu yang pertama tadi. Masuk bulan Ramadan ini kita sudah zakat, kita mendata keluarga kita yang wajib kita zakati, kita zakati. Itu sebenarnya diperbolehkan. Cuman apakah zakat kita ini sah atau tidak, ini tergantung nanti di waktu wajib, tergantung di waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Karena para ulama termasuk dalam Busyrul Karim itu disebutkan syarat sahnya mentakjil atau mendahulukan zakat, mentakjil zakat itu ada 3. Yang pertama harus sudah masuk bulan Ramadan, itu sudah selesai. Kemudian yang kedua
harus bisa dipastikan kita ini memberikan kepada orang yang memang mustahiquz zakat. Jadi orang yang kita beri itu termasuk orang yang mustahiquz zakat ketika waktu wajibnya zakat atau ketika setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kita memberikan kepada fulan. Ternyata setelah berjalannya waktu di akhir Ramadan terbenam matahari, ternyata fulan ini termasuk orang yang tetap mustahiquz zakat, maka zakat kita sah. Tapi kalau ternyata dia bukan mustahiquz zakat di akhir bulan Ramadan, maka kita harus mengeluarkan zakat lagi, karena zakat kita ternyata disalurkan kepada orang yang bukan berhak menerima zakat. Begitu juga kita atau orang-orang yang kita zakati, apakah masih syarat yang ketiga harus masih sebagai orang yang wajib berzakat. Nah, ketika kita di akhir Ramadan ternyata kita termasuk kategori orang yang tidak wajib berzakat, atau keluarga yang kita zakati atau siapapun yang kita zakati ternyata sudah tidak wajib berzakat karena jatuh miskin atau karena meninggal dunia dan lain sebagainya, maka zakat yang kita berikan itu tidak zakat. Nah, permasalahan muncul, apakah kita bisa menarik beras zakat itu? Nah, tergantung. Kalau di Busrul Karim itu begini, ketika kita memberikannya itu dengan memberitahu kalau yang kita berikan kepada Anda ini adalah zakat yang didahulukan. Oh, ternyata di akhir Ramadan ini bukan zakat karena mungkin Anda bukan orang yang berhak menerima zakat, atau saya bukan termasuk orang yang wajib zakat dan lain sebagainya, maka itu bisa ditarik kembali. Karena penerima tahu ini adalah zakat yang didahulukan, yang kenyataannya pada waktu wujub zakat ketika terbenamnya matahari ternyata ini bukan zakat, maka bisa ditarik kembali. Tapi ketika tidak ada pengetahuan seperti itu, dia penerima zakat tidak tahu, yang penting dia menerima beras ini zakat atau tidak dan sebagainya, maka tidak bisa ditarik. Kemudian mengenai qadha zakat, qadha itu ya kita kembali kepada pengertian qadha. Qadha itu adalah fi'lul ibadah ba'da waqti adaiha. Jadi kita melakukan sebuah ibadah setelah habisnya waktu ada. Kalau sholat itu waktu sudah habis, qadha. Kalau zakat begitu, waktu zakat itu kan waktu boleh itu dimulai awal Ramadan, tapi waktu wajib mulai terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari di hari Id. Setelah itu baru habis waktu adanya. Artinya kita wajib mengeluarkan, dan yang kita keluarkan adalah masuk kategori zakat qadha. Ya, bisa langsung mengeluarkan, bisa atau besoknya atau kapan. Intinya yang kita keluarkan ini bukan zakat adaan, tapi zakat qadhaan. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya itu menyebutkan dalam masalah orang yang bertaubat ketika dia lama tidak mengeluarkan zakat, maka caranya dia harus menghitung berapa tahun dia tidak berzakat. Kemudian kalau zakat mal juga wa adadi malihi gitu ya, fayahsibu adada malihi, kemudian sininnya, tahunnya dihitung. Kalau zakat fitrah kita tinggal menghitung, kita tidak zakat ini dari tahun berapa, dari umur berapa. Kemudian kita hitung setelah muncul keyakinan atau dugaan kuat bahwa 7 tahun kita tidak berzakat fitrah, maka kita keluarkan zakat fitrah. Yang kita keluarkan itu adalah zakat-zakat qadha. Atau orang-orang yang wajib kita zakati, saya wajib mengeluarkan zakatnya istri saya misalnya, tapi saya beberapa tahun tidak pernah mengeluarkan, istri saya juga tidak mengeluarkan, dihitung berapa tahun. Ini yang dikeluarkan ini adalah zakat qadha, yang hukum mengeluarkan zakat qadha ini adalah tetap wajib, dan hukum mengakhirkan atau tidak zakat sampai keluar dari waktunya itu hukumnya haram. Maka orang yang melakukan zakat qadha ini dia hukumnya wajib karena dia belum berzakat, hukumnya juga haram karena dilihat dari segi dia mengakhirkan zakat dari waktu yang semestinya sampai keluar dari waktunya. Maka zakat qadha hukumnya wajib dan hukumnya juga haram dilihat dari segi mengakhirkan dari waktu. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.